Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Kita memasuki minggu pekerjaan kita yang baru lagi, hari Senin 18 Mei 2026. Kita bersyukur tentunya untuk seluruh aktivitas yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan biarlah kita melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, namun terus semangat dalam melayani Tuhan dan melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan hari ini kita masih terus belajar dalam renungan malam yang saya buat ini mengenai Allah Roh Kudus dalam aktivitas, peran, fungsi, dan pekerjaannya bagi kita semua orang-orang percaya yang sudah didiami oleh Roh Kudus. Dan hari ini kita belajar dengan judul Roh Kudus dan penginjilan. Maksudnya Roh Kudus itu sangat berperan aktif dalam penginjilan. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa percaya dan mengaku kepada Bapa di surga bahwa Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari kuat kuasa dan ditarik oleh Roh Kudus. Karena itu kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk penginjilan ini. Karena kita tahu tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin berani untuk memberitakan Injil, menyatakan nama Yesus bagi orang-orang yang belum percaya. Kita akan belajar satu peristiwa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dan 7 yang juga menjadi ayat hafalan kita hari ini. Di sana dikatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Saudara, kata Roh Yesus ini sebenarnya sama juga dengan Roh Kudus karena mereka adalah satu adanya. Nanti kalau saudara lihat dan lompat ke ayat 10, di sana dikatakan setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus yang masih terus berlanjut di dalam pelayanan Paulus. Paulus sebenarnya mau pergi ke daerah Frigia dan Galatia, tetapi Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi Roh Kuduslah yang memberikan direction kepada para rasul untuk memberitakan Injil. Lalu nanti kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-8, saat mereka melintasi Misia sampai di Troas, pada malam hari itu tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada orang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Lalu akhirnya mereka pergi dan memberitakan Injil ke Makedonia. Saudara, kalau kita peka terhadap suara Roh Kudus yang memimpin kita untuk memberitakan Injil, saya percaya kita akan dipimpin dan berani untuk memberitakan Injil. Kita sudah belajar hal ini dengan begitu lengkap pada bulan yang lalu mengenai kemuliaan Injil, dan kita tidak bisa menjadi pemberita-pemberita Injil yang efektif bila kita tidak dipenuhi oleh kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk memberitakan Injil dengan berani dan terus terang. Roh Kuduslah yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita, memimpin langkah kita kemana kita harus memberitakan Injil. Seperti tadi dalam peristiwa yang kita sudah baca ini, maksud dan niat Paulus dan rekan-rekan pelayanannya adalah ke Frigia dan Galatia. Tetapi Tuhan mencegah mereka, akhirnya mereka beralih ke daerah Troas dan tiba di daerah Makedonia untuk menginjil di sana. Mari kita terus memohon kuat kuasa Roh Kudus untuk hal pemberitaan Injil ini, dan jangan pernah takut untuk memberitakan Injil. Saat ini saudara bisa menggunakan berbagai macam media untuk memberitakan Injil. Saudara bisa menggunakan sosial media seperti yang saya lakukan ini, membaca dan memberikan renungan seperti ini dalam bentuk audio dan juga dalam bentuk tulisan. Atau saudara bisa post ayat-ayat firman Tuhan di sosial media. Jangan pernah meragukan kuasa dari firman Tuhan. Siapa tahu dari ayat-ayat yang saudara post, orang-orang akan diberkati, diubahkan, dan menjadi orang percaya.
Mari terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Mari hidup di dalam ketaatan sepenuhnya kepada Roh Kudus yang memimpin kita dalam tugas-tugas penting, terutama membawa jiwa-jiwa, merebut jiwa-jiwa dari maut untuk bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita dan kita bisa belajar sesuatu yang baru lagi mengenai kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Biar kasih Kristus terus membebat dan melindungi kita senantiasa. Shalom.